tidak mau di poligami, tidak mau ta'addud. Pinginnya suaminya hanya bersama dia. Itu prinsip dasar. Makanya kalau kemudian ada yang mengizinkan itu luar biasa. Bahkan ada mengatakan, lihat pohon pisang kalau berbuah hanya sekali. Begitulah cintaku, tidak mau dibagi-bagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan ayat 128 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdhiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Penjelasan dari mufassir terkait dengan ayat ini, wa in khafat imra'atun min zawjiha taraffu'an anha wa adami ragbatin fiha fala ithma 'alaiha ayyatasalaha bi an tatanazala an ba'dil huquqil wajibati laha. Wa in imra'atun, dan jika seorang wanita, ini Bapak Ibu sekalian, ini berkenaan tentang masalah al-usrah, berkenaan dengan keluarga. Keluarga itu terdiri dari az-zauj minimal waz-zaujah. Nggih. Jadi keluarga di dalam Islam itu minimal terdiri dari az-zauj dan zaujah, suami dan istri, yang keduanya diikat dengan ikatan aqdun nikah. Diikat dengan akad nikah yang kata Allah dikatakan sebagai mitsaqan ghalidha, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Kenapa dikatakan kokoh? Karena dengan kalimat la ilaha illallah. Nih ikatannya. Jadi mitsaqan ghalidha. Kalau orang hidup serumah, laki dan perempuan, tanpa ikatan nikah, itu tidak dikatakan sebagai usrah di dalam Islam. Jadi keluarga di dalam Islam itu harus dibangun atas dasar aqdun nikah yang di situ dinyatakan dalam bahasa Al-Qur'an mitsaqan ghalidha. Di awal surat An-Nisa kita bahas bahwa az-zauj,
seorang suami itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat ini boleh untuk kemudian memiliki lebih dari satu istri. Zaujah, az-zaujah, zaujah. Ya. Jadi boleh begitu. Ya. Tetapi kalau kita cermati di dalam surat An-Nisa di awal-awal itu, kalau kemudian tidak mampu, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, berarti dibolehkan di sini itu dengan syarat al-adlu. Nggih, adil. Nah, ayat ini menjadi solusi ketika ada problem masalah keluarga. Wa inimra'atun, jika seorang istri khafat, mengkhawatirkan dari suaminya, nusyuzan. Jadi istri ini khawatir dari suaminya, dari az-zauj itu dua hal. Yang pertama nusyuzan, yang kedua i'radhan. Nah, nusyuz itu masuk di dalamnya adalah sikap al-ghilzah, keras terhadap istri, ya, alias ringan tangan, bukan suka membantu, suka suka keplak-keplak itu, ya. Ya, tangannya ringan tapi suka ngeplak, itu tidak boleh. Jadi, atau makna nusyuz di sini tarafu, at-tarafu, selalu memposisikan tinggi dan merendahkan istri. Begitu, tarafu. Ya, bahasa kasarnya sombong, begitu. Atau masuk dalam nusyuz ini mengurangi at-tanaqqus fi haqqin nafaqah. Jadi mengurangi jatah nafkahnya, begitu. Ini masuk kategori nusyuz, kasar, terus kata-katanya pun juga kasar, interaksinya pun juga kasar, gitu nggih. Atau tarafuk tadi, merasa tinggi, merasa seluruhnya sudah dicukupi sehingga dia berbuat semena-mena terhadap istri, ya. Au tanaqqus, atau mengurangi haknya istri, ya. Au i'radhan, atau ini sudah diartikan adamur raghbah, wis ndak ingin lagi mempertahankan rumah tangga, ya. Ini kasusnya kalau di riwayat Imam Bukhari itu berkenaan dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini sudah usia lanjut. Jadi sudah bukan STW lagi, tapi sudah TW. Kalau STW kan setengah tua. Ini udah TW, sudah tua banget. Karena itu Saudah binti Zam'ah radhiyallahu an nanti khawatir, ya, ada perubahan sikap dari Rasulullah SAW, atau Rasulullah sudah tidak berkemauan dengan beliaunya, maka Saudah ini melakukan tanazala,
tanazala anil hukuk. Dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, jangan engkau ceraikan aku, biarkan aku tetap bersama engkau nanti di surga juga, rumah tangga bersama Rasul. Untuk berkenaan hak saya, hak mabit bermalam di rumah, saya serahkan kepada istri engkau yang engkau cintai, yaitu Aisyah. Sudah. Jadi dalam sudah boten cemburu, sudah mengurangi haknya. Tapi pokoknya ada say hello, gimana kabarnya Saudah gitu, dikunjungi tapi tidak bermalam di rumah Saudah. Jadwal gilirannya dipindahkan ke Aisyah radhiyallahu anha. Ini luar biasa, karena ingin tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada problem keluarga di sini, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima. Jadi fala junaha 'alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Siapa itu? Az-zauj dan zaujah. Az-zauj dan az-zaujah ayyusliha bainahuma sulha, untuk damai. Sudah. Tapi tetap rumah tangganya berjalan sebagaimana mestinya. Begitu. Jadi wasulhu khair. Karena itu apa yang dilakukan oleh Ibunda Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, itu bahasa yang Allah sampaikan, wasulhu khairun. Damai itu lebih baik daripada, boleh kan Rasulullah SAW untuk menceraikan istrinya. Begitu. Tapi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu an sudah menyadari kalau dia sudah usia tidak mungkin lagi banyak bisa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya, maka beliau ingin tetap rumah tangganya bersama Rasul tetap, dan kemudian beliau tanazala anil hukuk, bersedia untuk kemudian hak-haknya tidak usah dipenuhi dan dialihkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Oke, itu di situ, Pak. Ya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Penjelasannya, manusia pada akhirnya, pada awalnya, ya, jubilatin nufusu alal hirsi wal bukhli. Jadi bahasa ini syuh, prinsip dasar manusia, tabiat manusia itu asyuh. Syuh ini sedikit bakhil, medit, itu tabiat. Buktinya dulu kita baru masih punya anak-anak kecil gitu, pulang dari ngajar di sekolah ada kue, kan? Si kecil mau berangkat, Pak nanti kalau ada kue dibawa ya, Akhirnya ketika di kantor jatah kuenya tidak dimakan, kan ngaten, biasanya ngaten. Kemudian pulang, kenapa? Karena ingin ketemu, diberikan kepada anaknya. Padahal di jalan kadang ketemu orang yang membutuhkan, tapi tetap, nah tadi anak sudah pesan. Nah, prinsip dasar manusia itu memang seperti itu, al-bukhl. Termasuk juga prinsip dasarnya tidak mau dimadu, gitu. Betul. Tidak mau di poligami, tidak mau ta'adud. Pinginnya suaminya hanya bersama dia. Itu prinsip dasar. Makanya kalau kemudian ada yang mengizinkan, itu luar biasa. Kalau ada yang
mengizinkan. Karena apa? Prinsip dasarnya memang di sini. Nggih. Bahkan ada mengatakan, lihat pohon pisang kalau berbuah hanya sekali. Begitulah cintaku, tidak mau dibagi-bagi. Nah, itu katanya ngaten gitu. Nggih, betul. Dalam oh pisangnya. Enggak, saya sampean pohon pisang. Lihat pohon pisang. Kan berbuahnya hanya sekali begitu, nggih. Ya, jadi bukan buahnya itu. Kalau buahnya berarti anaknya diberikan kepada orang lain. Ini prinsip dasar. Jadi tidak mau begitu. Makanya kemarin saya melihat ada yang di Jember itu nggih, yang jadi anggota DPR RI, yaitu 3 tinggal serumah. Waduh. Ya. Dalam kiai ya. Oh iya. Oke. Ya. Punya SPBU-nya aja berapa itu di Jember? Ya. Punya apa? Air gitu kan nggih, Al-Qadiri itu. Nggih. Karena pesantrennya juga pesantren Al-Qadiri. Santrinya 5.000 lebih. Ya, jadi itu. Jadi kembali kepada ayat wa ukhbiratil anfusus suh. Karena pada prinsipnya manusia itu di situ. Ya. Makanya kalau tidak bersedia ya enggak usah. Apalagi kalau merasa enggak mampu. Yang repot itu kan ngeten. Di beberapa problem itu. Ini nikah gitu. Nikah sudah punya zaujah, kemudian punya aulad, punya anak gitu. Kemudian nikah lagi sembunyi-sembunyi. Nggih. Ya. Sembunyi-sembunyi karena kalau ketahuan lari. Gitu. Nggih. Nah, ketika kemudian sembunyi-sembunyi ketemuan. Ini yang khawatirkan justru padahal mestinya rumah tangga itu di proses suami nikah itu dalam rangka terjadi mawaddah warahmah. Lah apa artinya kalau kemudian setelah itu ini cerai, kemudian yang ini juga cerai gitu? Anaknya tidak mau lagi dengan bapaknya, lah berarti tujuan itu tidak tercapai. Oke. Ya, jadi penjelasan dari ayat. Jadi jubilatin nufusu alal hirsi wal buhl. Terus yang kedua al hirsu. Hirs itu semangat. Jadi semangatnya artinya manusia ini bersemangat untuk memiliki mulkiyah ya, memiliki tetapi al-mulkiyah nafsiyah saja, kepemilikan seseorang. Contoh nggih, ini lebih kepada al-mal, Pak. Harta. Nggih, lebih kepada harta. Contohnya begini. Ketika umpamanya suami bekerja gitu, kemudian punya penghasilan, ada rawatib, ada gaji, begitu. Biasanya ketika sebelum nikah, gaji itu dia sisihkan untuk al-ab wal untuk bapak dan ibu, biasanya, gitu. Kemudian setelah menikah, apalagi sudah punya keturunan, gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Lebih mendahulukan kepada anak dan istrinya. Bahkan terkadang istrinya minta fokus memenuhi kebutuhan ini dulu tanpa harus mengirimkan kepada ayah dan ibu. Padahal terkadang ayah dan ibunya sudah tidak
bekerja. Disinilah sesungguhnya yang harus difahami antara az-zauj dan zaujah. Kenapa? Ada punya kewajiban juga untuk memberikan kepada orang tua sebagai bukti birrul walidain. Begitu. Ini yang harus. Pada prinsipnya manusia itu tidak mendahulukan keluarga sendiri, ayah dan ibu ya nanti. Begitu. Bahkan terkadang ketika harus merawat orang tua ke rumah sakit, lihat dulu anak kita loh belum kok, kemudian terkadang begitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah menyampaikan wa uhdhiratil anfusus suhha. Makanya kemudian Allah mengatakan wa in tuhsinu. Coba jenengan cermati bahasa yang Al-Quran sampaikan. Setelah Allah menyatakan islah itu baik, wasulhu khairun, wa uhdhiratil anfusus suh, meskipun pada prinsipnya manusia itu tidak mau, bakhil, tetapi kemudian setelah Allah mengatakan as-sulhu khair, dan kemudian Allah mengakui kenapa manusia pada akhirnya tetap tidak mau tetap pada pendiriannya, karena memang wa anfusus suh. Karena ketika Saudah kemudian memberikan haknya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Allah mengatakan wa in tuhsinu, jika kalian berbuat ihsan, bukan berbuat baik lagi Pak. Jika kalian berbuat ihsan berarti sikap lebih, ya. Wa tattaqu, ngatan bahasanya. Jadi bahasa Allah Masya Allah ini. Wa tattaqu, jika kamu berbuat ihsan dan bertakwa. Takwa itu kan sering punting penghapusnya. Oh Masya Allah. Ngapunten, terima kasih Pak. Ini kan hari libur toh ya. Jadi sedikit sampai di usaha selesai. Masuk. Oh sekarang. Oh saya pikir dalam. Oh saya di bank libur. Yang di Pak Joko libur. Alhamdulillah. Jadi saya pikir libur Pak. Dicabut. Takwa ini kan berarti asilah billah, hubungan dengan Allah. Jika kamu berbuat baik, ini berkenaan dengan manusia, insan, gitu. Allah tidak mendahulukan haknya. Jika kamu berbuat baik kepada manusia dan bertakwa, memperkuat silah billah, hubungannya dengan Allah, ya, berarti tanazal atau memberikan haknya kepada orang lain itu termasuk perbuatan ihsan. Wa tattaqu, bertakwa, maka di sini ada athimar, ada buah yang dia dapatkan. Ya, apa buahnya? Kalau berkaitan dengan ayat tadi, berarti al-ilaqah au zaujiyah baqiyah, hubungan suami istri masih terus berlanjut. Jadi ilaqah zaujiyah itu tetap. Ini buah yang pertama. Yang kedua, al-husul ala rahmatillah, akan mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj, Allah akan memberikan solusi. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
Waj'al min amrihi yusra. Perkaranya menjadi mudah. Itu semua didapat karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apa yang kalian kerjakan, Allah ketahui semuanya. Mulai menarik diri dari haknya, tetap kemudian memilih mempertahankan keluarga. Kemudian ayat berikutnya, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Wahai para suami yang memiliki lebih dari satu istri, kalian tidak akan mampu berlaku adil di antara manusia. Walau harastum, meskipun kalian upayakan. Yang dimaksudkan di sini, adil di sini bukan adil dari sisi kismah, bukan adil dari sisi nafkah, tapi adil yang dimaksudkan dari sisi perhatian, ar-riayah wal wud. Jadi bukan kalau dari pembagian giliran nafkah ya. Dan nafkah ini menyesuaikan dengan jumlah keluarga, Pak. Jadi kalau anaknya satu ya jangan ingin mendapatkan sebagaimana yang anaknya 3 begitu. Jadi kalian kata Allah tidak akan mampu berbuat adil. Tapi adil yang dimaksudkan adalah dari sisi ar-riayah wal wud, kasih sayang dan perhatian. Begitu. Ini yang dengan. Karenanya kata Allah, fala tamilu kullal maili. Jangan sampai kemudian perhatian itu dan kasih sayang ini ditunjukkan secara terang-terangan. Seperti ini. Jangan ditunjukkan kepada sengon, sing enom. Nggih. Tidak boleh. Harus. Jadi kismah harus, nafkah harus sama, harus sesuai proporsional, termasuk dalam sisi ini tidak boleh ditambahkan. Begitu. Sehingga fatadharuha kal mu'allaqah. Kalian tinggalkan istri, kalian biarkan seperti orang yang mu'allaqah, gantung. Digantungkan haknya, diceraikan enggak, haknya tidak dipenuhi secara maksimal. Begitu. Ibaratnya kal mu'allaqah, seperti yang digantung. Karena itu wa in tuslihu, kalau kalian memperbaiki, mengislah antar keduanya, watattaku, coba jenengan cermati di sini tuhsinu, yang di sini islah. Kenapa? Problemnya masalah hati. Jadi kalau kalian mengislah, memperbaiki hubungan, tidak lagi istri perlakukan seperti kal mu'allaqah tadi, watattaku, kalau kamu betul bertakwa kepada Allah, maka kamu akan melakukan islah. Fa innallaha kana ghafurar rahima. Kalau kemudian mengislah dan kemudian kalian meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa ketika melakukan sikap yang tidak adil. Rahima, sudah diampuni dan disayangi oleh Allah. Kenapa mendapatkan ampunan? Karena dia memperbaiki, bertakwa. Rahimah, karena dia telah melakukan islah. Wa iyatafarraqa, tetapi kalau tidak bisa lagi dipertahankan, berarti harus al-firaq, harus pisah. Maka yughnillahu kullam min sa'atih,
tidak usah takut. Yang wanita pun juga tidak usah takut, ya. Yang laki pun tidak usah takut. Kenapa? Allah yang akan memberi kecukupan. Karena itu kalau jenengan cermati ayat berkenaan takwa itu dibahas dalam surat Talak. Nggih. Biasanya orang kalau sudah pisah itu bingung, Pak. Gitu. Kalau sebelumnya, sudah, karena sudah masing-masing emosi, suami emosi, istri juga emosi, akhirnya apa yang terjadi? Pisah. Nah, setelah pisah, baru muncul problem. Apa itu? Problem yang pertama adalah dari sisi nafkah. Ini khususnya kalau istrinya tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan. Ya, ini bingung. Nggih. Bahkan terkadang bukan hanya cerai. Ketika suaminya meninggal, itu sudah ngomong ke anaknya, ya apa, bapak sudah ndak ada. Siapa lagi yang mencari nafkah? Itu bingung di situ. Padahal Allah menyatakan kalau berkenaan dengan pisah ini, yughnillahu kullam min sa'atih. Allah akan memberikan kecukupan. Berarti tinggal memperkuat as-silah billah, hubungan yang kuat dengan Allah. Kenapa? Wa kana Allahu wasi'an. Allah itu maha luas. Wasi' di sini bisa wasi' al-maghfirah. Allah maha luas ampunannya. Allah maha luas arzak dari sisi rizkinya. Ya, Allah maha luas rahmatnya. Jadi wasi'an, Allah maha luas ampunannya, seluas samudra, bahkan lebih luas dari itu. Rizkinya pun juga begitu. Ya, rahmah. Coba sekali waktu melihat di apa itu National Geographic atau apa itu yang dia, itu kan gambar banyak binatang. Itu ada burung yang anaknya tiba-tiba ada ular, mau dimakan ular. Itu si induknya itu masih, Pak, berupaya agar anaknya itu lepas. Yang apa namanya, yang masih kecil itu lepas dari cengkeraman ular. Kita perhatikan, binatang saja masih punya sikap sayang yang luar biasa. Masa manusia kemudian hilang kasih sayangnya gara-gara ada problem yang harus pisah dalam rumah tangga. Ya. Karena itu sekali waktu mencermati itu. Wa kana Allahu wasi'an hakimah, dan maha bijak. Bijak dari sisi qadoknya. Jadi itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya proses awal untuk membangun rumah tangga itu kan petunjuknya melalui istikharah, gitu. Sudah, kalau sudah istikharah ya sudah. Itu yang terbaik. Kalau toh di tengah perjalanan ada problem yang dihadapi, kembali kepada Allah. Ya, coba sekali waktu ketika umpamanya ada salah komunikasi antara suami dan istri, gitu. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak istighfar. Jenengan jaga sholat 5 waktunya, rawatibnya jenengan jaga. Setiap selesai melaksanakan sholat, coba bertanya istighfar. Selesai, Pak, nanti itu urusan. Kenapa? Karena yang punya hati itu Allah, yang membolak-balikkan hati Allah. Selesai. Termasuk masalah ekonomi, yang mengatur rezeki itu Allah. Pasti akan ada jalan yang Allah berikan. Pasti itu. Ya.
Sekali lagi, wa kanallahu wasi'an hakima. Allah maha luas ampunannya, Allah maha luas rizkinya, Allah maha luas kasih sayangnya, dan ketika Allah menetapkan, Allah itu sudah adil. Ngatan, barangkali ini Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang perlu ditanyakan. Saya tadi mendukanya jenengan libur ya, tapi ala kulli hal barangkali cekap 128 sampai 133 ayat yang kita kaji pagi ini. Kalau lihat 3 ayat ini kan konteksnya sebenarnya pada masalah poligami sampai solusi-solusinya. Betul. Kalau mau poligami kan memang luas, ada Nggih. yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan Iya. makanya ini memang di Al-Quran kan Nggih. disebutkan itu kan Nggih. bilang perintah gitu. Itu pun ada solusinya. Tapi kalau saya amati di lapangan, Nggih. di kenyataan di Nggih. masyarakat kita, Betul. kebanyakan yang poligami itu saya lebih banyak melihat itu justru semakin tidak karu-karuan, Ya. yang bahagia rumah tangga. Betul. Itu gimana? Apa memang berangkat niatnya yang bukan karena ibadah, gitu? Ya. Kemudian juga yang kedua, apakah poligami itu dipersyaratkan seizin istri itu Pak? Jawab yang terakhir. Terakhir dulu. Kalau berbicara dari sisi fikih, jadi kita berbicara dari sisi fikih. Fikih itu tidak mensyaratkan. Dari sisi fikih itu tidak mensyaratkan. Tetapi kemudian dampak itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena di dalam Islam itu para ulama itu membahas tentang namanya fiqhul maqasid. Fikih maqasid. Jadi syariat Islam itu hadir itu dua fungsinya. Kalau jenengan cermati. Fungsi yang pertama adalah jalbul masalih, menghadirkan kemaslahatan, kemudian daf'ul mafasid, menolak kerusakan. Kalau bahasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah takmilul masalih, menyempurnakan kebaikan dan meminimalisir kemungkaran. Ini maqasidnya. Jadi ketika membangun rumah tangga itu, maka dilihat dari sini fiqhul maqasidnya apa. Kan doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lah kalau kemudian tengkar itu apalagi sampai harus pisah, akhirnya qurrata a'yun tidak terpenuhi. Begitu. Kenapa? Problem yang terjadi di masyarakat kita yang banyak justru bukan semakin baik, tapi justru muncul masalah-masalah baru. Kenapa? Dua sisi, Pak, yang harus diperbaiki. Dari sisi az-zauj dan zaujah. Jadi dari sisi zaujah itu sampai pada akhirnya al-fahmu, faham, kemudian ridha, ar-ridha. Ini zauj itu tidak hanya faham tentang fikun nikahnya, tapi di sini ada mas'uliyah, ada tanggung jawab mendidik istri, tanggung jawab mendidik anak, tanggung jawab nafkah. Tanggung jawab itu yang harus dipercermati. Jadi di dua sisi. Selama ini saja yang gitu, tapi yang ini terlupakan. Mas'uliyah nafkah pun juga terlupakan. Jadi dua sisi. Makanya kalau jenengan cermati mereka-mereka yang sukses dalam rumah tangga itu rata-rata dua. Istrinya dia terang-terangan menyampaikan, meminta izin. Bahkan yang sering terjadi, yang beberapa yang saya ketahui, istrinya yang dicarikan oleh istrinya,
suaminya itu yang kasus di Lumajang, yang terjadi di Lumajang. Suaminya malah tidak ada niatan, begitu kan? Justru istrinya melihat kasihan, begitu. Dia pun juga menyadari tidak bisa melaksanakan hak istri, kewajiban istri pada suami, akhirnya menyatakan itu. Nah, jadi problemnya di sini, Pak. Nah, yang sering terjadi keinginan di satu sisi, suami tok, wah ingin menggebu-gebu, sunnah, tapi yang sunnah yang lain ditinggalkan, ngaten. Nafkahnya dan lainnya terabaikan. Nah, itu yang problem. Nggih. Nggih. Nggih, monggo, Pak. Faktornya tidak hanya dari pihak suami, Iya. ini faktornya dari istri, Nggih. ada banyak kasus. Jadi tidak hanya faktor dari suami, masalah nafkah dan sebagainya, tapi faktor dari istri tidak melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi kadang faktornya karena faktor dari istri tidak melaksanakan kewajiban, maka mencari yang dari Ya. Yang harus ini pertanyaannya, apakah mas'uliyah untuk mengasuh, mendidik, jadi mentarbiyah istri tertunaikan dengan baik atau mboten? Di situ problem. Jadi ada memang sisi istri dari hak itu, tapi mas'uliyah sebagai seorang suami mengasuh, mendidik. Yang selama ini nggih ngapunten, bapaknya rajin majelis ilmu, istri dan anaknya ndak. Nggih. Istrinya rajin ilmu, bapaknya ndak. Gitu. Terus masalah pendidikan. Ketika masalah pendidikan yang ngurus pendaftaran anak, ngurus ini semua bapaknya. Nggih. Itu sering. Dalam hal ini terabaikan. Makanya dari dua sisi, Pak. Saya menyatakan zaujah itu harus difahamkan. Berarti harus meningkat kualitas pemahamannya tentang Islam, meningkat kualitas hubungannya dengan Allah, kemudian akhirnya ridho. Ridho itulah, karena itu wasi'an hakimah. Ridho di situ. Jadi memang perlu proses. Jangan cermati begitu. Rasulullah dengan Ibunda Khadijah enggak. Setelah Ibunda Khadijah baru kemudian beliau wafat dan ada tujuan-tujuan lain, begitu. Barangkali itu nggih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini. Keluarga yang Allah amanahkan kepada kita, mudah-mudahan kita jaga dengan baik. Anak yang Allah titipkan pun juga kita jaga hak-hak mereka. Istri mendapatkan hak-haknya, suami pun mendapatkan juga hak-haknya, sehingga rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak yang Allah titipkan menjadi anak yang saleh dan salihat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan rizki yang terbaik untuk kita semua. Dan saudara kita yang sakit mudah-mudahan disembuhkan dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu. Dan mudah-mudahan sakitnya sebagai sarana kafarah Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya, meninggikan derajatnya di sisinya insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam? Nggih. Ibu tak bersuara, tidak ada pertanyaan.